Dulu tuh pengen masuk sini nggak diterima. Di mana di ITB-nya? Di seni rupa. Karena tidak mah tes. Awalnya kan ingat ke Pak Bustanul Arifin, Ya. Institut Koperasi Indonesia. Jadi saya sejak kecil senang koperasi, kan sering nabung. Jadi kalau mangges eueuh kudu rajin nabung dulu pakai kencereng teh apa. Nah, kita tuh jadi sudah rajin nabung ya. Saya udah di Persib kanan luar, Persib Junior. Yang jadi alo saya Asep Dayat yang terus milih mau jadi olahragawan, mau jadi seniman gitu. Iya, diterima di seni rupa. Daftar ke sini. Tapi sekarang alhamdulillah ketemu dengan orang-orang besar Ikopin kan ya. Saya mah pesuruhnya Ikopin. Itu lagi ngetop-ngetopnya dulu ya tahun 87 Pak Bustanul Arifin ya. Sama Bung Hatta. Saya beberapa kali pameran dibuka oleh Ibu Rahmi. Ibu Rahmi Hatta. Bahkan teman saya ada seniman sekarang kerja di Ibu Rahmi, di Ibu Rahmi Hatta. Endra namanya. Dulu dia wartawan PR. Dia meninggalkan Bandung dan ya bekerja di kantor. Oh. Bekerja di kantornya Pak gitu. Nah, itu ada nama nggak, saya ingat dulu zaman kuliah. Cicadas. Nama Jalan Asep Berlian. Oke, Pak. Eta. Ceritakeun naon hubunganna Jalan Asep Berlian jeung Pak Asep Berlian dari seni rupa ITB yang mau masuk Ikopin nggak jadi, masuknya ke ITB. Bahkan ada pemain Madura United ya, Asep Berlian, Porosalang. Dia ada turunan Sunda juga, itu Asep Berlian juga, Pak. Nah, saya nggak ada hubungan dengan Cicadas, tapi saya mengabdi di Panti Asuhan Muhammadiyah yang ngajar, mengamalkan ilmu bertahun-tahun. Muhammadiyah mana yo? Asep Berlian itu, Jalan Toko Timur kan ada Tunas Harapan. Jadi saya mengabdi pulang kuliah, ngajar anak-anak panti, memberikan spirit, dan alhamdulillah hasil didikan panti angkatan saya itu sekarang sudah banyak yang nikah dengan anak ITB yang ahwatnya, alhamdulillah. Jadi namanya kok Allah tadi dibalikin pandangannya gitu ya, alhamdulillah. Saya ingat kalau ngomong Panti Asuhan Muhammadiyah di Sukajadi ada Panti Asuhan juga Muhammadiyah tuh dekat kuburan apa? Di situ. Itu yang ngurus dulu adik bapak saya, namanya Mang Henry Soekarno. Itu yang mengurus sampai meninggalnya itu paman saya itu. Di situ. Nah, jadi saya Pak nggak ada hubungan dengan yang pemilik Cicadas. Jadi suatu saat saya pernah pameran di Depik, Pak. Depik ini Depik di atas sana. Itu di Lembang, galeri Cafe Internasional plus galeri. Saya pameran waktu itu sama orang Belgia, Wim Leobert Smith. Pameran berdua. Nah, tiba-tiba ada tamu yang satu keluarga baru turun dari bandara, dari Usen ya, dari Jakarta ke Usen. Katanya dari Jepang, ngasih kartu nama. Pak Asep Berlian mana? Kang Asep Berlian mana? Saya, Pak. Boleh nggak ngobrol penting katanya? Oh, boleh kata saya. Sebelum pembukaan nih. Kang Asep saya kenalin, namanya Pak siapalah pokoknya, ngasih kartu nama. Ini istri saya nih. Saya mau nanya, ini keluarga saya jadi harum namanya katanya. Ini saya mau nanya, Kang Asep ini anak dari bapak saya dari istri yang keberapa katanya. Emang kenapa kata saya, Pak Haji? Jadi bapak saya itu anak dari ibu saya, istri bapak saya yang ke-1. Jadi bapak saya ini senang kawin katanya. Banyak istrinya. Nah, bahkan adik-adik saya dari istri bapak saya yang ke-6, ke-7, ke-8 sekarang banyak yang sedang dipenjara, adik-adik saya. Saya nanya, "Kenapa, Pak?" Semuanya adik-adik saya negatif, dari mulai minum-minum, pelebaran tanah sampai kasus tanah katanya. Nah, tiba-tiba ada orang terkenal, Asep Berlian, pelukis dari ITB, terkenal lagi aktivis mahasiswa katanya. Terus jadi saya ingin ketemu, sengaja dari Jepang turun dia. Nah, saya terangin bahwa kalau saya dari ibu, saya turunan Sumedang Garut, Gesan Ulun. Kalau dari ibu ke Teh Mita Rusadi, Pak. Siapa? Uli Sigar Rusadi. Uli Sigar, Teh Mita Rusadi. Nah, itu bibi saya, Teh Mita tuh. Nah, kalau dari bapak, saya ke Pedalangan, Pak. Asep Sunandar Sunaria dari Pangalengan Ciparai. Kalau dari bapak ada turun. Jadi saya dari keluarga seniman. Nah, saya terangkan sama beliau, saya tidak ada kaitannya dengan keluarga Anda. Tapi dia memeluk. Tapi saya jadi harum, bangga sama kamu. Boleh nggak nganggap keluarga? Alhamdulillah, kata saya. Nah, gitu Pak ceritanya. Jadi di sana itu Pak Asep Berlian tuh, bapaknya beliau, tuan tanah. Nikah dengan tuan tanah. Sebenarnya dia bukan orang Sunda. Katanya
ada turunan seberang lah Kalimantan. Nikah sama Neng putri tuan tanah. Nah ibu bapaknya meninggal, kemudian dia jago ngurus tanah gitu, Pak Asepnya ini. Tapi ada kebiasaan yang memang entah itu mungkin dianggapnya sunnah Nabi atau pengagum Soekarno. Dia memang memperistri banyak gitu. Bahkan katanya yang minta tolong nggak bisa ngembalin uang pun dinikahi katanya gitu. Ceritanya gitu. Makanya saya banyak yang nanya dari yang keberapa. Waduh, saya bingung, bukan. Jadi kita terangin. Kalau Pak Asep Berlian pengagum Soekarno nggak? Saya termasuk pengagum. Dari apanya? Nasionalismenya? Apa yang tadi yang? Ya, nasionalismenya ya. Dan saya termasuk orang yang bisa berpidato mirip Soekarno. Saya pernah dipanggil oleh Ibu Mega saya. Gitu. Termasuk yang bisa berpidato mirip Bung Karno saya. Bisa dicontohkan sedikit. Nah, ini buat teman-teman Hes Media. Kata siapa Mao Zedong tidak pernah bersalah? Kata siapa Dr. Sun Yat-sen tidak pernah bersalah? Kata siapa Soekarno tidak pernah bersalah? Kumpulkan 10 pemuda Indonesia, akan aku gemparkan dunia ini. Sip. Luar biasa. Dulu tahun berapa sih masuk ITB? 87 Pak. Oh, 8. Daftar ke sini juga saya. Win sama Win Pak. Win. Tapi diterima ITB nggak apa-apa. Yang diterima ITB Seni Rupa, Unpad, HI Hubungan Internasional. Jadi saya kuliah 2 sama HI Pak. Alhamdulillah. Keduanya lulus nggak? Alhamdulillah. Kalau FISIP kan kita lebih banyak menulis, kalau seni rupa lebih banyak melukis gitu. Alhamdulillah. Saya udah nulis buku juga, udah 6 Pak. Saya belajar sastra ke Rendra, Wes Rendra. Saya tinggal di bengkel teater juga. Boleh diuji baca puisinya Pak. Contohin lah. Seniman serba bisa. Puisi cinta dulu ya. Boleh. Kupanggili namamu wanitaku, apakah kau tak mendengarku? Malam yang berkeluh kesah, memeluk jiwaku yang resah. Karena percintaan selalu menentang kematian. Alang-alang dan rumputan, bunga kemilau, bunga sakura yang sangat indah. Kupanggili namamu wanitaku, apakah kau tak mendengarku? Malam yang berkeluh kesah, memeluk jiwaku yang resah. Karena percintaan selalu menentang kematian. Ini dalam banget. Jadi cinta itu penuh pengorbanan. Ya. Tapi setiap gadis yang saya kirim puisi pada nggak jadi Pak. Yang jadi itu justru yang nggak dikirim puisi. Yang sekarang jadi ibu anak-anak. Ketakutan duluan. Karena isi materinya itu dalam banget. Lukisan, saya di Melbourne, isi saya yang pertama dari Monash University. Jadi saya lagi pameran. Lagi pameran Kang di Monash University, baru pemasangan lukisan. Boleh Pak, nyamperin tiba-tiba cek kata Pak Agung Bardi, anak senior pelukis Bandung, wah Kang Asep enak banget dicium sama cewek-cewek cantik di Kota Mil. Mungkin saya di Bandung suka nyium anak-anak murid ngaji saya. Nah, dan akhirnya jadi jodoh. Nah, dari yang datang itu ada, saya masih ingat sampai sekarang ada Georgia, ada Jennifer, ada Rosel, ada gadis Italia, ada gadis Amerika. Senang dengan kehadiran. Dulu saya mungkin baru Lebaran kemarin Pak dipotong rambut nih Pak. Jadi saya selama ini gondrong ya. Waktu sebelum berpameran ada yang sampai bilang love, ngajak pulang ke rumahnya dan sebagainya, kan di sana udah nggak aneh. Saya ketemu Pamita Farid waktu itu Pak, MUI Jawa Barat. Pamita lagi keliling Australia ceramah. Pak ada boleh yang senengin gimana? Ya udah nikahin aja, nikah aja, nggak usah rame-rame katanya. Yang penting kamu jangan tertarik sama agamanya gitu. Alhamdulillah dari istri saya yang pertama dosen Monash University, sekarang peneliti HIV Pak. Nah saya udah 3 tahun tinggal di Bryanston di Australia, sudah mau ngambil green card, tapi saya memilih Indonesia lebih indah gitu. Jadi saya bilang sama istri saya mau balik dulu ke negeri saya. Nah istri saya Pak di sini dites dari mulai SMU sampai universitas. Memang punten ya Pak ya, gajinya kurang bagus. Jadi dia lebih menikmati kerja di Monash University. Nah
Itu yang pertama. Dan ketika saya ke sini, dia mengizinkan saya married lagi, Pak. Nah, saya sekarang istri saya yang kedua mualaf lagi, ada turunan Jepang. Pelukis juga kebetulan. Alhamdulillah punya 3 anak, dari yang sekarang, dari yang pertama 1. Indo. Alhamdulillah. Di Bandung sekarang. Yang ini ya di Dago. Saya sekarang tinggal di Dago Giri di gunung, Pak. Kalau yang pertama kan di Brixton di Melbourne gitu. Padahal saya bilang ya I'm not rich man, I'm poor man. Saya kan bilang begitu ya. Dia senang dengan kejujuran itu, dan harta saya ya ini lukisan. Ternyata dia senang sama lukisan. Alhamdulillah. Nah, Pamita sampai ketawa. Bapak mah hayang nuka 2 meni hese. Coba disuruh-suruh. Itu kata Bapak Mita Farid. Luar biasa Kang Asep yang jadi seniman Indonesia berupa ya. Itu Pak Haji. Galerinya ada di Dago sana ya? Di Dago, di Bali. Saya di Bali tinggal di Ubud. Di Ubud Bali. Bili anu badai arameng ka Bali, mangga abi gaetna siapa. Bulan itu, apa ya saya ke Bali tuh? Atau gitu. Ubud indah, Pak. Oh, indah. Kemarin Raja Arab itu kan memang wilayah Hindu, Pak. Ada masjid yang didirikan oleh Pak Habibie, namanya Masjid Ubudiyah. Dan pengelolanya orang Muhammadiyah Solo. Pak siapa namanya? Pak Muhammad Syakir apalah gitu. Nah, Raja Arab ini rencananya cuma jalan-jalan 3 hari di Ubud itu. Akhirnya jadi 2 minggu, Pak. Ternyata Ubud tidak kalah dari Denpasar. Ubud tidak kalah dari Denpasar, kata beliau. Nah itu, saya beberapa pelukis Bandung dengan saya termasuk sering bolak-balik sama-sama ke Ubud Bali. Dan alhamdulillah, Pak, ketua Money Changer, beberapa anak tokoh penting di sana, alhamdulillah sudah banyak yang muslim, mualaf, Pak. Alhamdulillah. Dengan kehadiran kita seniman yang gondrong-gondrong, tapi pada waktunya sholat kita sholat, mereka banyak yang tertarik, alhamdulillah. Nah itu Kang. Dan Pak Asep baru dipotong rambut baru sekarang ya, baru beberapa bulan ini ya. Sebelum Lebaran lah. Udah bertahun-tahun sejak 87 gondrong. Iya, kemarin reuni, Pak. Kita reuni ITB di Smash Hair Exhibition Jakarta Selatan. Pada kangen ke saya, pada kaget. Dengan saya ada kenal nih dosen ITB juga perupa seni rupa. Tapi sudah meninggal. Siapa? Adi Munardi. Pak Adi senior saya. Senior pasti senior. Dia Karena 85 84 lah gitu. Iya, karena waktu saya lulus kuliah itu saya suka main ke galerinya yang di Purwakarta, dia bikin galeri keramik. Iya, Kang Adi. Ya itu ITB, dia juga beberapa kali kan pameran di luar negeri. Iya. Tapi sekarang sudah. Iya, senior, Pak. Senior ya. Senior saya. Saya 87 88 kan kalau saya. Dan lagi rame-ramenya Orde Baru ya dulu kan. Tapi saya mengenal ini Pak Bustanil dulu tuh. Jadi kalau ada di TV tuh seneng gitu. Pokoknya menarik aja gitu. Saya dengan beberapa temen tuh daftar ke sini sebetulnya. Ingin jadi ekonom. Lulus atau apa? Ikut daftar. Kalau nggak salah dulu ya pendaftaran 15.000, saya masih ingat ya. Ke ITB pun sama. Nggak diterima saya, Setia Nugraha. Oh, nggak diterima di sini? Nggak diterima. Gila. Tapi memang harus jadi pelukis mungkin ya, Pak. Harus jadi pelukis. Dari rezekinya. Nah, teman-teman saya diterima, Iwan dari SMA PGI, ada Iwan orang Cileunyi. Iwan, Sugiharto, guru PKB juga. Temannya Pak Fran. Itu teman saya, Sugi, teman. Jadi waktu SMA bareng-bareng daftar di sini. Saya diterima, saya enggak. Tapi saya diterima di seni rupa itu. Wah, ini gawat. Itulah jalannya. Belum gondrong, Pak. Pas kuliah belum gondrong. Lihat teman-teman kuliah udah pada gondrong, senior juga gondrong, jadi gondrongin. Baru dicukur-cukur kemarin, Pak. Iya. Baru sebelum Lebaran kemarin, baru dicukur. Ini menarik, Akang Teteh ya. Kapan waktu saya akan main ke tempat galerinya Kang Asep Berlian. Mangga, ya, Pak. Kita Belum galeri, Pak Haji, masih studio ya, rumah Jogo. studio apa? Studio lukis, Pak. Studio lukis Kang Ya, Asep. Kang Asep nih. Tanya nih Pak Maman supir saya. Iya. Saya saat ini tahu nggak mempersiapkan tempat aman. Ya, Pak. Saya ingin belajar melukis. Saya tuh, Pak. Bahkan saya tahu nggak sudah membuat yang namanya apa? Prim. Kanvas. Sudah beserta primnya. Wah, hebat, Pak. Dan saya sudah bikin ratusan. Mantep, Pak. Saya sudah bikin di rumah banyak tanya Pak Maman ya. Saya ingin belajar melukis, tapi Mangga, Pak. belum memulai.
Bisa dimulai Pak, 20 kali pertemuan dengan saya, no success no pay. Ya, Bapak ya. No success no pay. 20 kali pertemuan. Kanvas itu sudah saya siapkan. Lebih dari 100 beserta kanvasnya sudah dalam bentuk print. Saya kan ngajar di pila merah masih pila putih Pak. Jadi teori yang mengatakan bahwa melukis itu adalah bakat pelukis salah. Jadi melukis itu sama dengan kita belajar komputer, bahasa Inggris. Jadi ada grammarnya sama. Apa Kang Asep grammarnya? Ada 4 Pak. Bikin lingkaran, segitiga, segi 4 garis. Itu aja metodenya. Nanti Bapak melukis apapun bisa. Pengenalan saya dari pensil, krayon, masuk cat. Walaupun umur saya sudah segini, tidak terlambat kan? Tidak terlambat. Asep Strawberry juga belajar Pak. Dia pengen belajar ke saya, tapi dia keburu kedatangan muridnya Pak Barli. Namanya Rendra, teman saya juga. Dia cocok dengan Rendra kan. Saya sebenarnya pengen belajar sama Kang Asep Berlian katanya. Tapi dia belajar ke Rendra nggak bisa sekarang. Tapi nanti sebelumnya saya datengin. Insya Allah. Kang Asep hatur nuhun ya obrolannya ya. Bapak tuh panggilnya Pak siapa? Kang Tis. Kang Tis. Saya di Purwakarta. Siap. Pak Dedi beberapa kali ngundang saya Pak. Kang Dedi Mulyadi. Saya ngajar di ini di pesantren Al Muhajirin. Pak Karno lagi keluar dari mobil di Gedung Merdeka. Hatur nuhun. Sami-sami. Bingah biasa silaturahmi. Iya, saya juga hatur nuhun. Senior. So segan-segan belajar lukis mangga. Asep sumbing ka Bapak ge mangga biasa. Boleh, nanti kapan waktu saya kunjungin kita main ke tempat saya. Pertemuan 2 jam mangga bade minimal 2 jam insyaallah. Aduh, saya waktu saya banyak karena insyaallah Pak biasa. Yesi Gusman jadi pelukis juga. Nih, Akang Teteh, saya lagi ada di Jatinangor. Ini adalah salah satu unit kegiatan kita, namanya Koperasi Keluarga Besar Ikopin University atau KKB. Dulu ini salah satu kegiatan saya pernah jadi pengurusnya. Saya pernah jadi komisaris di KKB. Ini koperasi skala nasional ya. Nah ini kita lagi revitalisasi, ada lahan ke belakang juga sampai saya lupa 2 atau 4 hektar ya. Ini kita bikin nanti kita modern, ada kafe, ada sembako, ada segala macam. Ini saya lagi ngelihat ini Kang Asep Berlian ini ya beliau sedang melukis mural. Nanti hasilnya seperti apa ya lihat lagi lah. Kurang lebih berapa hari nih Kang Asep? Seminggu Pak. Seminggu lah, kurang lebih seminggu lagi nanti kita lihat. KKB Pak. Oh tentang KKB ya. Jadi tentang Grafitinya belum. nanti ada grafitinya segala macam. Ya kan ini luar biasa. Beliau banyak pameran-pameran lukisan di dalam dan di luar negeri, tapi karena kecintaan beliau terhadap koperasi Indonesia, termasuk dulu ingin masuk Ikopin University, ternyata katanya nggak lulus. Lulusnya di Unpad dan di ITB. Ini luar biasa. Akhirnya beliau mengabdikan diri, ingin melukis di sini. Ini lihat bersama asistennya beliau ya. Nanti kita lihat hasilnya nih. Nanti ini bercerita tentang apa nih, Kang Sep? Ada apa? Koperasi sehat. Oh, jadi sudah disiapkan ya ininya. Oh. KKB Ikopin menuju koperasi modernisasi. Koperasi Go Digital, koperasi Go Online, koperasi milenial. Oh, nanti akan kurang lebih seperti ini nih. Ini gambarannya ya kan, tapi dilukis mirip-mirip lah. Tapi kan versi nanti lukisannya seperti apa. Jadi ini tentang koperasi milenial, bahwa koperasi ini akan go online, go digital, dan menuju koperasi yang modern. Dalam rangka apa? Koperasi Keluarga Besar Ikopin University. Ini skalanya koperasi nasional ya. Jadi nanti ini ada muralnya. Nanti di sini ada beberapa dari DPD-DPD yang akan membuat kuliner makanan. Ada juga di depan, ada sembako, ada segala macam. Nanti juga di sini ada sate marangi dari Purwakarta. Iya, namanya kita jangan sebutkan dulu. Jangan sebutkan dulu. Nanti di Jatinangor, pusat kampus, itu akan ada sate marangi. Dan adanya adalah ini saya lupa kemarin dikasih tahu nih, nanti pusat apalah istilahnya nih di KKB nih ya, ada pusatnya. Karena depannya nih, mau kita lihat nih. Ini lagi kita renovasi. Jadi parkiran
Ini kita perbaiki nanti akan bagus. Ini ada segala macam lah, nanti ruko-ruko. Lihat, apartemen, gunung gelis, tempat dulu saya naik gunung. Ya kan, ini sebelah nih, pagar nih, STPDN, ya kan, atau IPDN, ya kan. Dan katanya ada tempat kopi enak, Pak. Ini tempat kopi aja. Lihat, luar biasa. Kalau kita review kopi, Pak? Silakan, nanti sama LD review kopinya ya. Ini saya sudah mencicipinya dan enak. Susunya juga enak. Dan ada kue kremes, kue kesukaan saya. Saya menemukan di sini dan langsung saya borong tuh. Kue kremesnya. Itu adalah produk-produk dari alumni dengan merek atau nama KKB. Kremes, Pak. Anak sekarang nggak tahu ya? Pasti. Iya, kalau saya karena kita dunia dulu tahu kremes itu. Tahu kremes? Kremes itu adalah dari ubi atau dari mantang. Itu yang dicincang halus-halus, pakai gula segala macam, dibulat-bulat, itu ada kremes. Ya, nanti kita lihat hasil seperti apa seminggu kemudian. Juga seperti apa nanti wajah Jatinangor khususnya di Icopin University di KKB. Nanti akan jadi pusat kuliner. Ya kan pengen ada bunga. Ini saya ngobrol dengan ketua KKB. Kang Udin memanggil, saya panggil Kak. Sebetulnya beliau dosen saya, tapi senior juga, sekarang ketua KKB. Ini Kang Udin mau ada apa aja di sini? Kita pengembangan bisnis, Kang Ketum. Yang pertama tentunya karena kita koperasi konsumen, mahasiswa, dosen, karyawan, dan alumni, gitu. Nah itu yang kita bidik itu. Jadi pengembangannya sekarang ada yang sebut dengan pusat hangout, pusat jajanan, pusat nongkrong, pusat jajan, ya, kongkow. Jadi kita rencana memang ini ada coffee shop, kemudian ada olahan laut, ada cemilan. Olahan laut kalau nggak salah namanya saya ingat apa? Ingat nggak? Yang Tangerang ya? Yang Tangerang. Ya, apa namanya? Ayo. Sengsara. Ini apa? Jelata. Jadi seafood jelata. jelata. Jadi ada kerang, ada udang, ada cumi, ada segala macam itu, dan itu murah dan enak. Nah ini Kang Ketum, jadi DPD itu udah banyak yang pesan. Ya. Salah satunya Tangerang tadi. Jadi nanti ada satu booth itu dikasih nama DPD Tangerang Raya, Benteng Raya. Nah itu isinya nanti seafood semua, gitu. Dan Kang Ketum juga ya diundang sama kita untuk ciri khas Purwakartanya harus muncul. Gitu. Jadi saya disuruh buka apa nih? Ya, yang pasti kan yang terkenal di Purwakarta itu sate Marangi. Mau dikasih nama apa sate Maranginya? Sate Marangi Mang Haji Entis. Doakan ya. Nanti saya insya Allah mau buka sate Marangi di Jatinangor. Ya. Nah terus kita juga masih punya yang cemilan-cemilan asli Sumedang. Ya kayak ubi, jadi kita menciptakan ubi itu yang kecil-kecil, makanya kita sebut itu bukan ubi yang kecil yang tidak laku di pasar. Jadi itu yang ukuran paling kecil, kita sebut itu baby sweet potato. Gitu. Jadi anaknya merenya gitu, anaknya ubi, jadi baby sweet potato gitu. Nah nanti kita kemas, isinya paling cuma 3 atau 4, harganya 5.000. Kan ibu-ibu tuh paling malu kalau makannya terlalu besar. Kalirnya kecil kan? Kecil. Nah, ini. Ada apa lagi? Kemudian ada susu. Nah, susu ini mulai dari susu pasteurisasi, kemudian termasuk juga brownie susu. Ya kita di sini memamerkan atau menjual susu yang dihasilkan oleh KPBS. Iya, karena kan kita koperasi ada KPBS, Koperasi Peternak Bandung Selatan. Kemudian itu ada KPSBU, Koperasi gitu. Peternak Susu Bandung Utara. Gitu. Jadi susu itu 2, ada di utara, ada di selatan. Itu di Bandung itu. Nah ini kita memang sudah ada MOU ya dengan teman-teman di sini, nanti disediakan satu booth gitu. Nah kemudian ada lagi yang puyuh. Nah ini yang aneh. Jadi kita punya teman itu Pak Slamet, Dokter Slamet itu di Sukabumi, teman saya, teman Pak Indra Fahmi. Beliau sudah menghasilkan kurang lebih ada 27 olahan puyuh. Jadi ada bakso puyuh, kemudian ada nugget puyuh, ada steak puyuh.
Jadi semua itu dari Puyuh. Nah, beliau nanti minta satu booth itu memang mau di branding dia semua gitu. Bagus. Jadi ini kan ada 6 kita. Ada 6 di logonya kan ada 6 produk. Nah, tapi kita juga sebetulnya kalau Kang Haji buka sate Marangi ini bagus. Karena kemarin ada teman 82 alumni juga ya, Kang Hadi. Beliau asalnya kerja di Dinas Koperasi. Sekarang itu bisnis. Dia mau buka sate kelotok. Oh, sate kelotok. Sate kelotok. Itu di sini udah datang ke sini 1 kali. Saya bilang boleh, ciri khas mana? Jogja. Ya. Dibawa ke sini gitu. Nah, itu kan makin menarik ya gitu. Dan kita punya tempat yang cukup bagus di belakang. Ya. Kalau di situ dibuat lesehan-lesehan kan gitu. Ya, bagus. Lesehan, satenya dari sini sudah. Jadi sate bisa bersaing dengan yang sekarang di mana? Kebon Jati. Gitu. Sate siapa tuh yang Purwakarta. Ya. Kalau kita buka di sini. Dan ini Kang Ketum, kita tuh keluar Cileunyi ya. Jadi orang ini jadi rest area. Iya. Nanti masuk dari BGG. Iya, atau Bandung keluar dari dari BGG dia masuk ke, jadi ini jadi benar-benar jadi rest area. Karena ini adalah titik pusatnya Jatinangor, pusat perguruan tinggi ada di sini. Ya. Pusatnya. Nah, ini yang paling menarik ini nih, Kang Ketum. Ini kita mau dijadikan transit travel seluruh travel shuttle Jakarta. Ya, Jakarta, luar kota, yang dari Jatinangor kan mahasiswa di sini puluhan ribu. Asrama, apartemen kan hidup di sini. Ya. Nah, yang dari Cirebon, Jakarta, Purwakarta, Sukabumi, travelnya nanti ke sini. Ya kan. Nah itu, jadi teman-teman alumni yang membidangi ya, yang punya hobi bisnis di travel, ayo kita sama-sama di sini. Dan terutama tuh Kertajati. Tahun ini ke bandara segala macam. Gitu. Orang akan ke Kertajati dari sini paling dekat kan. Cuman sekitar 25 menit. Pasti orang akan. Dan pusatnya di sini. Jadi sudah tidak boleh lagi yang namanya travel ya, atau tadi angkutan umum itu berhenti di mana? Hanya di sini. Ya. Ini disebutnya sentral. Ya, sentral transit, central land di sini. Gitu. Kita lihat perkembangannya ya nanti. Hatur nuhun Kang Udin ya. Ya, siap. Sehat selalu. Amin. Tuh, sukses. Ya, sukses. Jangan lupa. Ini lihat menemukan. Jadi bagaimana layanannya di sini saya bagusnya kasih tips. Buat siapa? Buat barista. Ya. Dalamnya nggak tahu pancingan, nggak tahu apa nih ke saya. Ada 50 ribuan. Tapi ada juga tuh yang 10 ribu. 2.000 ya? Ada yang 2.000. Ada yang 1.000 ada. Kita kasih tips. Pak Udin ada. Saya kasih tips atas pelayanannya. Terima kasih Bapak. Rasa kopinya gimana? Rasa kopinya mah? Enak. Ya pokoknya enak lah. Jadi mampir jangan lupa rekan-rekan teman-teman yang melintas ke misalnya ke Sumedang, ke Jatinangor, ke Tasik, ke Ciamis, ke Garut atau ke bandara, mampirlah di Jatinangor, ada di KKB. KKB itu Koperasi Keluarga Besar Icopin University. Nah, ini ada kafenya. Nanti di sini ada pusat kuliner dan lain sebagainya. Untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jatinangor, pusat perguruan tinggi juga ramaikan ini. Ini adalah tempat hangout nantinya. Ada berbagai macam makanan nanti di sini ya. Dan ini akan seru sekali ya. Oh, selfie juga bisa kan? Iya, nanti ada tempat selfie, di atas juga ada. Siapa yang gambarnya siapa? Luar biasa. Yang gambarnya siapa buat selfie? Saya nggak tahu yang gambar siapa. Kang Asep. Oh iya, Kang Asep yang bikin gambar muralnya itu Kang Asep Beria. Ya, udah tadi. Kang Asep Beria.